Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Kirani Anindita Putri, kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air ada 5 macam. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat transpirasi, dan yang kelima infiltrasi. Siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Evaporasi adalah dari air laut yang akan menguap dan menjadi awan. Kondensasi adalah awan akan menjadi awan hitam. Presipitasi adalah awan hitam akan menurunkan titik-titik air atau hujan. Transpirasi adalah air yang ada di dalam tumbuhan akan menguap dan menjadi awan. Infiltrasi adalah air hujan akan diserap oleh tanah dan disaring menjadi air bersih dan kembali ke laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diajeng Sasi Kirana Larasati Eka, kelas 5A. Saya pada dasarnya siklus air adalah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Dalam siklus air, perputaran tersebut meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju atmosfer dalam bentuk uap, kemudian kembali lagi ke bumi. Menguap, evaporasi. Dalam proses menguap ini terjadi perubahan dari bentuk yang awalnya cair menjadi gas. Kondensasi. Kondensasi adalah sesuatu proses yang menguap air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Air hujan. Ketika menguap, air telah membentuk awan. Apabila terkena angin, pasti awan terbuat akan terserat. Sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Aulia Tasya dari kelas 5. Kali ini saya membuat maket siklus air. Teman-teman, tahukah kamu apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi air tanpa henti dari atmosfer ke bumi lalu kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Lalu, apa itu infiltrasi? Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah. Ketika air hujan turun, menyentuh permukaan tanah, sebagian atau seluruh air hujan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori permukaan tanah. Lalu, apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Teman-teman, apa itu kondensasi? Kondensasi adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Tahukah kamu teman-teman apa itu presipitasi? Presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Lalu yang terakhir, apa itu transpirasi?
Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan dan hewan. Prosesnya sama dengan tahap evaporasi. Dan seluruh proses ini akan terus memutar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaskia Adila dari kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang maket siklus air. Siklus air adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer dan kembali ke atmosfer. Evaporasi dari air laut akan menguap dan akan menjadi awan. Kondensasi awan akan menjadi awan hitam. Presipitasi awan hitam akan menurunkan titik-titik air atau hujan. Transpirasi air yang di dalam tumbuhan akan menguap dan menjadi awan. Infiltrasi air hujan akan diserap oleh tanah dan disaring menjadi air bersih dan kembali di laut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juno dari kelas 5A. Saya akan mempresentasikan tugas maket siklus air atau siklus hidrologi. Dimulai dari matahari yang memanasi air laut. Uap air laut naik, proses ini disebut evaporasi. Selain air laut, matahari juga memanasi tumbuhan. Terus uap air tumbuhan naik, proses ini disebut transpirasi. Uap air berkumpul menjadi awan di atmosfer, proses ini disebut kondensasi. Awan berpindah tempat, proses ini disebut adveksi. Karena awan terlalu berat, suhu terlalu dingin, suhu terlalu dingin, turunlah titik-titik hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air hujan diserap tanah, proses ini disebut infiltrasi. Air tanah mengalir ke laut, proses ini disebut runoff. Proses ini akan berulang-ulang, tidak ada berhentinya. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Putri Elisa, saya kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang maket siklus air. Siklus air adalah proses penggeraan molekul air yang berlangsung terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Pergerakan air laut ke udara kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zufar Rohan. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Evaporasi siklus air terjadi penguapan air oleh matahari. Kondensasi air penguapan membentuk awan. Transpirasi adanya air dari tanaman membentuk awan. Presipitasi awan yang berbentuk mengeluarkan air yang disebut hujan. Hujan mengalir ke sungai sampai ke laut. Kemudian terjadilah siklus air secara terus-menerus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Puspita Wulandari, saya kelas 5A. Hari ini saya akan membuat siklus air. Siklus air adalah proses sirkulasi yang dialami secara dalam sistem atmosfer di bumi melalui kondensi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Kondensi adalah peristiwa
pengembunan, sedangkan presipitasi adalah jatuhnya hasil pengembunan. Evaporasi adalah proses penguapan atau hilangnya air dari tanah atau disebut boidik. Transpirasi adalah proses keluarnya air dari tanaman. Contoh gambar siklus air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janis Olivia Putri, kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Evaporasi adalah proses di mana air laut tawar di sungai dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Kondensasi merupakan proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan mengumpul sebagai awan. Transpirasi merupakan proses penguapan, namun menguap yang terjadi bukan pada air yang tertampung dalam badan air. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada bagian tubuhan makhluk hidup, khususnya tumbuhan dan hewan, dan prosesnya sama dengan tahap evaporasi. Presipitasi adalah proses pencairannya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Presipitasi sendiri merupakan proses akhir dari serangan tahapan yang menyebabkan jatuhnya hujan. Awalnya terhadap tahapan yang menyebabkan jatuhnya hujan, awan-awan berbentuk kemudian tertiup oleh angin dan mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Irmawati. Saya dari kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Proses terjadinya siklus air tanah diawali dengan proses penguapan, evaporasi, dan transpirasi. Proses pembuatan awal kondensasi, terjadinya hujan, presipitasi, lalu terjadinya proses penyerapan air ke dalam tanah, infiltrasi. Siklus air tanah disebut juga dengan siklus hidrologi atau daun air, yaitu perputaran air secara terus-menerus mulai dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tanah atau siklus hidrologi terbagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ardiansyah, kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Pertama, evaporasi. Air laut yaitu air laut yang terkena panas dari matahari mengalami penguapan. Air mengalami perubahan bentuk dari cair menjadi gas. Molekul-molekul gas ini menguap dan naik menuju atmosfer melalui udara. 2. Kondensasi, yaitu uap air di atmosfer berubah menjadi titik-titik air atau mengalami pengembunan, membentuk awan. 3. Presipitasi, yaitu titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. 4. Infiltrasi, yaitu proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. 5. Runoff, yaitu pergerakan air hujan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah di permukaan bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafran dari kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang maket saya yang berjudul siklus air. Pertama, air di laut akan naik karena terkena sinar matahari, lalu menjadi konveksi. Setelah itu adveksi, dan setelah itu presipitasi. Lalu air hujan turun dan tanah akan menyerap air hujan dan seterusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Zaya Ali dari kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang maket siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Tahap siklus air. 1. Penguap atau evaporasi. Air di muka bumi menguap karena panas matahari. Uap air tersebut akan naik ke atmosfer. 2. Mengembun atau kondensasi. Uap air di atmosfer akan berubah wujud menjadi titik-titik air, awan atau embun. 3. Bentuk cairan atau padat dari kelembapan udara atau presipitasi. Titik air akan turun dalam bentuk hujan, es atau salju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Akira Mumtaza. Saya dari kelas 5A. Saya telah membuat maket yang berjudul siklus air. Apakah yang dimaksud dengan siklus air? Sirkulasi air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Ada berapakah macam siklus air? Ada 3 macam siklus air, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Apakah yang dimaksud dengan evaporasi? Proses di mana air yang ada di laut atau sungai menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Apakah yang dimaksud dengan transpirasi? Transpirasi adalah proses penguapan atau hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Apakah yang dimaksud dengan kondensasi? Kondensasi adalah proses berubahnya uap air menjadi gumpalan awan. Apakah yang dimaksud dengan presipitasi? Proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Dan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan infiltrasi?
proses masuknya air ke dalam tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Arianda Al-Haq. Saya kelas 5A dan saya akan menjelaskan tentang siklus air. Pertama-tama dimulai dari menguapnya air yang ada di bumi seperti di pantai, laut maupun danau ke evaporasi. Menguapnya air yang ada di bumi disebabkan oleh sinar matahari. Peristiwa menguapnya air di bumi tidak hanya berasal dari itu saja, namun berasal juga dari tumbuhan, yaitu transpirasi, menguapnya air dari tumbuhan. Kemudian air yang ada di atmosfer membentuk sebuah awan yang disebut dengan kondensasi. Air yang berada di atmosfer membentuk awan, lalu turunlah hujan yang disebut presipitasi. Turunnya air hujan yang menyebabkan air kembali ke bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ulil Albab bin Hakim. Saya dari kelas 5A. Siklus air itu terbuat dari, yaitu ada 4. Evaporasi terjadi penguapan air oleh matahari. Kondensasi air penguapan membentuk awan. Transpirasi adanya uap dari tanaman membentuk awan. Presipitasi awan yang terbentuk mengeluarkan air yang disebut hujan. Siklus air adalah siklus yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavin Febrizio, kelas 5A. Saya akan menjelaskan siklus air. Evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Presipitasi adalah setiap produk dari kondensasi uap di atmosfer. Transpirasi merupakan proses pergerakan air dalam tubuh tanaman dan hilang menjadi uap air ke atmosfer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Nur Maulana. Saya kelas 5. Saya membuat maket siklus air. Tahukah kamu tahukah kamu sinar matahari yang panas dapat mengakibatkan air laut, sungai, dan danau menguap menjadi uap air. Proses tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga menghasilkan uap air disebut transpirasi. Uap air akan mengalami perubahan pendinginan menjadi titik-titik disebut kondensasi. Awan akan tertiup angin ke dataran tinggi dan proses tersebut dinamakan presipitasi atau pengendapan. Jatuhnya partikel-partikel air ke permukaan bumi yang dinamakan hujan. Hujan akan jatuh ke permukaan bumi, sebagian ada diserap tanah dan ke sungai, dan mengalir ke sungai dan mengalir ke laut. Proses tersebut dinamakan infiltrasi atau penyerapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Ghifari, kelas 5A. Saya akan
mempresentasikan tentang siklus air. Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer, lalu akan kembali ke bumi. Penguapan air laut akibat adanya panasnya matahari akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan naik ke atmosfer yang dinamakan evaporasi. Selain dari air laut dan danau, tumbuhan juga akan menghasilkan uap air jika terkena panas matahari. Uap air juga akan naik ke atmosfer. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik dan berkumpul ke udara, lalu kelamaan akan terbentuklah awan. Kumpulan awan air tersebut akan mengalami pengembunan berupa titik-titik air. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau daratan tinggi. Selanjutnya titik air di awan akan turun menjadi air hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Air hujan akan jatuh ke tanah dan laut. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap oleh air tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asmaul Husna dari kelas 5A. Sini saya akan menjelaskan siklus air. Siklus air adalah, pada dasarnya siklus air adalah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Dalam sirkulasi, perputaran tersebut meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju atmosfer dalam bentuk uap, kemudian kembali lagi ke bumi. Bagaimana proses siklus air di bumi? 1. Evaporasi. Dalam proses menguap ini terjadi perubahan air. Perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. 2. Kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang menguap air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. 3. Air hujan. Ketika menguap, air telah membentuk awan. Apabila terkena angin, pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. 4. Infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagai besar jatuh menuju ke tanah dan membahanya hingga ke dalam tanah. 5. Limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di tanah. 6. Transpirasi. Proses ini adalah ketika air menguap dari tanah menuju, terutama melalui daun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Afifah Azizia, kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Proses air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air di permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan.
Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Mahendra dari kelas 5A. Di sini saya membuat paket tentang siklus air. Siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Dan siklus air melalui 5 proses, yaitu evaporasi, kondensasi, precipitasi, dan infiltrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaimita Rizkiana Putri Arifin, kelas 5A. Saya akan menjelaskan siklus air. Siklus air adalah proses pergerakan molekul air yang langsung terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Pergerakan air laut ke udara kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutiasari Devi, saya dari kelas 5A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi. Siklus air melalui 3 tahapan: penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut akan menguap karena terkena panasnya matahari. Proses ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga penguapan akibat panasnya matahari. Proses ini disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan dan menjadi titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan tinggi. Selanjutnya titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke daratan rendah yang menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang siklus air atau hidrologi air. Menguapnya air yang ada di bumi yang disebabkan oleh sinar matahari disebut peristiwa evaporasi. Menguapnya air dari tumbuhan atau tanaman yang disebut transpirasi. Air yang berada di atmosfer yang membentuk awan disebut dengan peristiwa kondensasi. Turunnya air hujan yang menyebabkan air kembali lagi ke permukaan bumi karena menyerap ke dalam tanah, yang disebut dengan peristiwa presipitasi. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozan, saya dari kelas 5A. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu maket siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air dimulai dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi dari air laut yang menguap dan transpirasi dari tumbuhan menguap. Lalu menjadi awan. Perubahan air menjadi awan ketika uap air akan menjadi awan ketika suhu menurun. Lalu akan turun lagi ke bumi karena awan sudah tidak sanggup menanggung massa dari air.
Ketika air turun, ada dua, yaitu infiltrasi dan runoff. Infiltrasi adalah peristiwa ketika air turun dan diserap oleh tanah. Sedangkan runoff, air akan membuat permukaan air lalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, seperti laut, sungai, atau membuat genangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Ahmad Barikila, kelas 5A. Saya akan menjelaskan maket siklus air, yaitu infiltrasi, aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Transpirasi, proses pergerakan air dalam tubuh tanaman dan hilang menjadi uap air ke atmosfer. Evaporasi, proses penguapan air laut akibat panas dari sinar matahari. Kondensasi, uap air berubah menjadi titik-titik air. Presipitasi, uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Zahra, kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Lebih bijak. Gak bisa penjelasan, soalnya saya bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafadil Santoso, kelas 5A. Saya akan mempresentasikan maket siklus air. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Permukaan bumi dalam bentuk hujan membuat infiltrasi, proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah ini. 5 run of pergerakan air hujan dari tempat yang lebih ke tempat yang lebih rendah di permukaan bumi. Tahapan siklus air. Evaporasi, air laut yang terkena panas dari matahari mengalami penguapan. Air mengalami perubahan bentuk dari cair menjadi gas. Molekul gas ini menguap dan naik menuju atmosfer melalui udara. 2. Kondensasi, uap air di atmosfer
berubah menjadi titik-titik cair atau mengalami pengembunan membentuk awan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Zahra Lama Supato. Saya dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan siklus air. Siklus air mulai dari panasnya matahari yang mengakibatkan terjadinya proses evaporasi atau menguapnya air dari permukaan bumi, seperti air laut. Panas matahari yang juga menguapkan air pada tanaman yang disebut dengan proses transpirasi. Uap-uap air yang terkumpul di langit mengakibatkan terkumpul banyak yang akan turun ke bumi sebagai hujan es atau salju yang disebut presipitasi. Air hujan yang turun ke bumi akan melewati sungai atau parit yang disebut sebagai limpasan dan ada yang diserap oleh tanah yang disebut sebagai proses infiltrasi. Sebagai tambahan, es yang terdapat pada puncak gunung ada yang berubah uap yang disebut sebagai proses sublimasi dan dapat turun ke bumi sebagai salju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.